sistem pengelolaan ijazah khususnya untuk SPTJM, pusat memberikan keleluasaan kepada setiap satuan pendidikan untuk bisa mengupload ulang. Jadi tidak cukup, tidak hanya satu kali upload, karena momennya memang masih banyak sekolah yang memiliki residu, tapi sekolah di sisi lain bisa mengupload SPTJM. Sebelum SPTJM itu di-approve, disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi, nah sekolah itu bisa melakukan upload lebih dari satu kali. Bentar. Nah itu eh, yang menjadi catatan juga, barusan hasil dari Zoom dengan Dinas Pendidikan Provinsi kaitannya dengan persetujuan SPTJM yang juga ramai dibahas di grup kan. Jadi gambarannya adalah pada saat sekolah sudah menentukan kelulusan yang mulai dari eh, apa menginput nomor SK penetapan kelulusan, kemudian tanggalnya juga, kemudian menetapkan lulus dan tidak lulusnya data siswa di manajemen ijazah, kemudian upload SPTJM. Nah, SPTJM itu akan disetujui oleh dinas kalau sekolah sudah menguploadkan format US1 yang sudah disampaikan di grup ya Bapak Ibu. Nah, cuman memang dari beberapa KCD menyampaikan bahwa tidak semua sekolah mengetahui terkait dengan format US1. Nah, US1 itu dijelaskan sekolah itu sudah membuat format US1 sebelum pelaksanaan ujian sekolah per Februari 2026. Nah, yang diminta oleh Dinas Pendidikan Provinsi, format US1 itu sudah ditandatangani oleh pengawas, kepala sekolah, dan kepala KCD. Tapi kenyataannya di lapangan memang format US1 ini tidak semua sekolah punya gitu. Kalaupun punya, paling ditandatangani oleh pengawas dan kepala sekolah gitu. Jadi tadi disepakati dengan Dinas Pendidikan Provinsi, begitu juga dengan cabang dinas yang lain, kita diberikan beberapa opsi. Yang pertama, tetap menggunakan format US1, dan itu nanti kita bisa share formatnya seperti apa. Dan yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi juga memperbolehkan kita, satuan pendidikan, mengupload SPTJM Dapodik yang kemarin-kemarin Bapak Ibu ramai untuk upload untuk Simantap ya kalau nggak salah, untuk kebutuhan di Simantap. Nah, itu kan sudah ada tanda tangan pengawas, sudah ada tanda tangan kepala KCD, dan sudah ada tanda tangan kepala sekolah. Nah, permasalahannya di link yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kan mereka meminta dua dokumen yang diupload. Yang pertama lembar pengesahan, yang kedua lampiran terakhir dari US1. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan. Kalau misalkan memang akan menggunakan dokumen US1, kita akan share nanti dokumen, format yang lembar pengesahannya, kemudian lampirannya. Nah, kalau misalkan akan menggunakan SPTJM Dapodik yang kemarin-kemarin Bapak Ibu upload untuk kebutuhan Simantap, dua dokumen yang diminta di link itu cukup menggunakan SPTJM saja, lembar pengesahan SPTJM saja. Tadi informasi yang saya dapat di grup bidang PSMA juga seperti itu. Jadi itu eh, kita serahkan lagi ke sekolah. Karena kalau misalkan memang Bapak Ibu sudah mempunyai dokumen SPTJM, nah itu kan lebih efektif sebetulnya, lebih efisien juga. Bapak Ibu nggak harus bolak-balik lagi menghubungi pengawas, kembali lagi ke KCD untuk menandatangani. Tapi dengan catatan, data siswa yang ada di SPTJM Dapodik yang kemarin di-upload di Simantap itu jumlahnya, orangnya sesuai dengan apa yang ada di manajemen ijazah. Nah, kalau misalkan memang ada perbedaan, ya Bapak Ibu bisa menggunakan format US1 itu. Baik siswa yang masih terdata residu ataupun memang yang sudah valid, semuanya harus dimasukkan ke sana.
Karena kan itu jadi Disdik itu membutuhkan data pembanding untuk mensetujui SPTJM yang ada di manajemen ijazah. Nah, si data pembanding ini harus diketahui dan tanda ya harus diketahui dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, pengawas dan KCD. Nah, itu mungkin yang agak berat mungkin bagi sekolah kalau misalkan SPTJM-nya kemarin tidak sesuai dengan apa yang ada di manajemen ijazah, kemudian dokumen US1 harus buat lagi dari awal ya Bapak Ibu. eh, dengan itu harus komunikasi lagi dengan para pengawas supaya ditandatangani dokumennya, kemudian ke KCD. Nah, kemudian itu mungkin terkait SPTJM ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jelas karena untuk saat ini yang dominan banyak pengaduan dari satuan pendidikan itu terkait kejelasan dari SPTJM seperti apa. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hal yang memang kemarin banyak ditanyakan oleh satuan pendidikan ke kita gitu. Selanjutnya untuk tanda tangan. Nah, ini. Kemarin banyak sekolah yang menanyakan terkait foto di tanda tangan. Nah, di manajemen ijazah itu satuan pendidikan diberikan pilihan terkait jenis tanda tangan yang akan digunakan. Yang pertama itu ada tanda tangan basah dan kedua tanda tangan elektronik. Kalau misalkan Bapak Ibu dari sekolah akan menggunakan tanda tangan elektronik, nah penggunaan foto itu otomatis secara digital. Jadi Bapak Ibu harus mengupload foto peserta didik terlebih dahulu. Kan di manajemen ijazah itu ada keterangan ya, pada saat Bapak Ibu akan melakukan upload foto, ada keterangan kan, kalau misalkan Bapak Ibu akan menggunakan TTE, silakan upload foto terlebih dahulu, nah gitu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan TTE, fotonya ditempel, itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau misalkan menggunakan TTE, fotonya sudah digital. Nah, yang kedua, kalau misalkan sekolah akan menggunakan tanda tangan basah, nah sekolah diberikan opsi boleh mengupload atau tidak gitu. Karena posisinya kalau misalkan tanda tangan basah, fotonya cukup ditempel saja. Begitu Bapak Ibu. Soalnya kalau misalkan Bapak Ibu mengupload foto di manajemen ijazah, otomatis kan nanti pada saat pencetakan ijazah fotonya sudah muncul di kolom foto nanti. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sudah jelas. Kalau misalkan mau menggunakan tanda tangan basah, fotonya ditempel. Kalau misalkan menggunakan tanda tangan elektronik, fotonya diupload. Nah, itu Bapak Ibu. eh Kemudian ada beberapa sekolah yang menanyakan terkait apa? Nama kepala sekolah yang lupa tidak dicantumkan gelarnya. Benar Bapak Ibu. Tidak dicantumkan gelarnya. Nah, banyak sekolah yang mau merevisi nama kepala sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan posisinya sudah menetapkan kelulusan dari masing-masing siswa, nah Bapak Ibu bisa merubah nama kepala sekolah. Nah, itu batalkan dulu status kelulusan dari siswa-siswanya. Baru Bapak Ibu bisa merubah. Itu. Nah, saya mau disclaimer juga kalau misalkan berkaitan dengan residu yang kaitannya dengan NISN, kemudian NIK ganda, Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan fasilitator Dapodik supaya dibantu terkait penyelesaiannya. Kemudian kalau misalkan datanya berkaitan dengan Disduk Capil, silakan sampaikan kepada kepada orang tua siswa untuk diselesaikan. Nah, Bapak Ibu kan sebetulnya di manajemen ijazah itu ada menu konfirmasi ijazah ya. Di menu konfirmasi ijazah itu sebaiknya diserahkan ke setiap siswa. Jadi masing-masing siswa yang melakukan konfirmasi data supaya ketahuan mana yang memang datanya sudah sesuai dan tidak sesuai. Dan itu juga mempermudah kerja Bapak Ibu.
supaya tidak terlalu berat yang tadi disampaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Eh, Kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang belum jelas, silakan kita mencoba diskusi aja di sini, Bapak Ibu. Karena posisinya memang cabang dinas perlu disampaikan juga kita tidak pegang akses manajemen ijazah. Jadi apa yang ditanyakan Bapak Ibu terkait kendala di manajemen ijazah, nah kita tampung dulu, kita sampaikan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi mohon maaf kalau misalkan pelayanan kita terkait pertanyaan-pertanyaan kendala teknis di manajemen ijazah tidak gercep gitu. Kita tidak selalu cepat karena kita harus menunggu lagi arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Mungkin itu saja Bu Yuyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra yang telah menyampaikan sedikit materi tentang pengelolaan ijazah. Ada beberapa catatan Bapak Ibu sebelum dilanjutkan ke diskusi. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan Pak Chandra, bahwa operator sekolah atau dalam hal ini pengelola ijazah sebelum mengupload SPTJM di manajemen ijazah, pastikan dulu data siswanya valid. Pastikan dulu apabila siswa yang masih terindikasi residu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, kaitan dengan NISN ataupun yang kesiswaan itu kan bisa melalui dengan satu rumpun di bawah Kemendikbudrismen, atau yang terkait dengan kependudukan itu bisa dengan Disdukcapil. Dan setelah ada perbaikan, agar segera si siswa atau orang tua siswa itu melakukan aktivasi dari kakak yang ada perubahan. Nah, catatan di sini karena saya juga tadi dengan Pak Chandra ada mispersepsi dengan apa yang disampaikan di Disdik Provinsi, bahwa sekolah bisa berulang-ulang mengupload SPTJM. Nah, persepsi awal bahwa untuk pengajuan penerbitan ijazah sampai cetak ijazah itu bisa berangsur gitu, bertahap. Dengan SPTJM yang ada dulu, SK penetapan misalkan 100 tapi yang residu 10, kita bisa mengajukan dulu yang 90 orangnya. Yang sisanya 10 menyusul dengan SPTJM yang baru. Ternyata persepsinya bukan begitu Bapak Ibu. Jadi mangga Bapak Ibu menginput kelulusan data siswanya di manajemen ijazah, icil gitu nyabunya Bapak. Nah, apabila terindikasi ada residu, jangan dulu upload SPTJM. Karena kalau sudah di-approve, kalau SPTJM sudah di-upload, terus dikuatkan lagi dengan US1 atau berita acara Dapodik atau SPTJM Dapodik dan di-approve dinas, maka Bapak Ibu akan kembali lagi ke nol tahapan awal. Pembatalan dulu siswa, lama lagi seperti itu. Jadi pastikan aja icil gitu Bu, Bapak, untuk memastikan data siswa itu valid dulu gitu. Nah, yang kedua, tadi sudah disampaikan ada pilihan sebagai dasar mengapprove. Dinas Pendidikan itu perlu data pembanding, yaitu berupa US1. Ternyata sudah tadi dipelajari, US1 itu bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Dulu waktu kita pengadaan belangko ijazah, kita suka meminta data kelulusan ke Bapak Ibu ke sekolah, dan US1 itu yang diberikan ke kita gitu. Namun tadi dengan beberapa pengawas ngobrol, ternyata itu kadang pengawas juga kurang tahu untuk US. Nah, dan US sendiri kan per bulan Februari 2026. Apabila dikatakan itu akan menjadi kendala untuk sekolah, maka bisa diganti dengan ini Pak Ibu, dengan SPTJM Dapodik atau berita acara Dapodik. Berarti ini Pak on progress gitu. Itu sebagai pembanding yang di-upload sekolah melalui link, tidak melalui aplikasi, agar dinas ada dasar untuk mengapprove SPTJM di manajemen ijazah. Kemudian terkait sekolah baru yang baru melaksanakan akreditasi, karena persyaratan sekolah bisa menerbitkan ijazah itu adalah sekolah yang terakreditasi.
Dan baru-baru ini baru diakreditasi, namun SK-nya belum menerima. Nanti akan kita share di grup sekolah mana saja, dan akan diajukan ke Dinas Pendidikan melalui memo legalitas agar si sekolah bisa menerbitkan ijazah sendiri. Terkecuali untuk sekolah baru yang belum diakreditasi, belum ada penilaian, mangga Bapak Ibu yang baru nih khususnya, karena ada beberapa sekolah baru nih, apalagi SMA ada beberapa sekolah yang baru berdiri. Bisa ini di grup atau ngejapri, sekolah saya sudah ini Bu, sudah mandiri, sudah pengelolaan sekolah sendiri, izin sudah turun. Namun untuk ijazah bagaimana? Nah, kita belum ada jawaban dari Dinas Pendidikan, akan disampaikan terlebih dahulu ke kementerian. Kita menampung datanya dulu, apakah diindukan ke sekolah terdekat untuk penerbitan ijazah dan transkrip dipending dulu sebelum ada keputusan itu. Itu dua hal yang perlu diperhatikan bagi sekolah yang baru. Kemudian untuk pengisian di ijazah itu kan ada kurikulum 13 ya Pak, ada kurikulum merdeka. Ada sekolah yang bertanya, karena kan saat ini kan udah anggapannya adalah kurikulum merdeka semua. Namun kenyataannya di lapangan masih sekolah yang masih menggunakan K13. Bagaimana pengisiannya di manajemen ijazahnya? Kan ada pilihannya, kan nggak ada pilihan lagi ya Pak ya. Klik aja kurikulumnya umum. Itu berarti untuk SMA. Untuk SMK ada perbedaan di lembar ijazah itu untuk kurikulum K13 untuk penamaan jurusan. Di K13 itu kompetensi keahlian, sedangkan di kurikulum merdeka konsentrasi keahlian. Itu hal yang sama walaupun berbeda gitu ya Bu ya Bapak. Namun apabila di lapangan masih ada perbedaan kurikulum, menjadi catatan bahwa itu adalah hal yang sama. Selanjutnya, apabila K13 sudah tercantum di manajemen sekolah sudah berganti kurikulum, sedangkan di manajemen itu masih sudah berubah kurikulum merdeka, itu tanyakan dulu ke OPS Dapodik, cek di Dapodik sudah sesuai atau tidak. K13-nya sudah berubah enggak jadi kurikulum merdeka. Apabila belum sesuai, nanti bisa mengajukan ke kita untuk perubahan ke Pusdatin melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Itu catatan untuk operator. Selanjutnya untuk kesalahan nama kepala sekolah, karena ini berulang apa yang disampaikan Pak Chandra. Jadi kadang operator itu ini mengentri nama kepala sekolah lupa dengan gelarnya atau apa. Nah, diingatkan lagi sebelum SPTJM diupload, cek ulang setelah menginput data kelulusan siswa, cek ulang nama kepala sekolahnya sudah sesuai atau tidak, biar nggak balik lagi gitu. Itu cukup memakan waktu. Selanjutnya ada kasus sekolah yang bertanya, gimana kalau ada siswa yang pindahan dari KBM ke sekolah, nah, ataupun ada perbedaan kurikulum. Nah, ini belum ada jawaban pasti, masih menjadi catatan distrik provinsi yang selanjutnya akan dikonsultasikan ke Kemendikdasmen. Insya Allah hasilnya akan kita share di grup. Nah, apabila ada yang perubahan data seperti kepala sekolah menjadi PLT, baru dilakukan sinkronisasi tetapi di manajemen sekolah belum berubah. Ini berarti yang disampaikan oleh tim ijazah distrik bahwa itu memerlukan waktu minimal, berarti kan paling cepat 1 kali 24 jam. Maksimalnya 3 sampai 24 jam. Terpenting sudah disinkronisasikan di Dapodik. Terus untuk penulisan transkrip ijazah itu dibuatkan secara manual. Penomoran transkrip satu siswa per satu nomor. Boleh diketik, boleh ditulis tangan. Transkrip diterbitkan setelah ijazah dicetak. Kenapa? Karena di transkrip dicantumkan nomor ijazah siswa. Itu catatannya ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus dulu penyelesaian pengelolaan ijazahnya nih, penatausan ijazah ini. Step by step. Nah,
pilihan-pilihan kemudahan kan sudah diberikan. Awalnya kan UUS 1 terus yang jadi masalah. Itu ada keringanan menjadi SPTJM Dapodik. SPTJM Dapodik bisa juga diganti oleh berita acara Dapodik, salah satu gitu Pak, salah satu. Kalau punya US nggak usah SPTJM Dapodik, nggak ada US SPTJM Dapodik, nggak ada SPTJM berita acara Dapodik, tapi tetap dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas, dan Kepala KCD. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi informasi. Mangga Bapak Ibu, apabila masih ada hal yang bisa didiskusikan bersama di sini, dipersilahkan. Ibu, saya mau bertanya. Ya, dari mana Bu? Saya dari SMA Ansarus Sunnah Cilame di Katikan. Ulangi Bu, kira kata Saya Nur Hikmah, wali kelas 12 dari SMA Ansarus Sunnah Cilame di Pangatikan, Bu. Oh iya. Ya. Ya, siap Ibu. Ibu kan saya kategori sekolah baru ya. Tapi alhamdulillah sudah akreditasi kemarin 2025 Desemberan lah kurang lebih ya. Alhamdulillah sudah keluar akreditasinya. Kemudian ada pergantian kepala sekolah, Bu. Kemarin saya buat SKL, kepala sekolahnya menggunakan kepala sekolah baru, tapi pas ngobrol tadi dengan operator, katanya masih ke kepala sekolah lama. Nah, gimana Bu kira-kira? Masih nunggu sinkron. Lagi nunggu sinkronisasi di apa namanya? Dari tarik data di GTK. SKL-nya bagaimana Bu? Kan saya udah nanggung nih tadi, ya udah dibagikan kemarin. Anggriana Fadilah Arbani LC gitu kan. Nah, sedangkan ini Dewa yang lama Pak Dewa gitu Bu, gimana nih? Punten Ibu, pamit TMT kepala sekolah yang baru per tanggal berapa? Halo Bu. Iya, TMT-nya baru masuk tahun sekarang Bu, baru dimasukin sama yayasannya sekarang. Iya, tanggal pengangkatannya tanggal berapa Ibu? Bulan apa? Tepatnya? Tepatnya bulannya Maret ada ya? Maret April. Januarian Bu. Januari 2026 ya Bu ya. Iya. Begini Bu, berarti kan itu sudah legal formalnya adalah kepala sekolah yang baru, walaupun di Dapodik belum tertera, kan sudah diusahakan oleh operator Dapodik ya untuk dilakukan sinkronisasi data. Idealnya memang 3x24 jam itu sudah bisa berubah. Coba Ibu bisa menghubungi fasilitator Dapodik. Kalau SMA itu bisa Pak Cecep atau Pak Cibo. Oh, Pak Cibo, iya. Ya di SMA. Pak Adhitia ya. Yang di SMK 3 Ibu. Adhitia, Ya, Pak Adhitia. Margi kan tinggal TMT mah Ibu tisasih Maretnya gitu. Terus kan ya tangtosna yang memvalidasi dokumen sekolah atau nuenggal. Apalagi kan per Maret 2026. Diusahakan segera ya Ibu ya. Karena kan secara administrasi sudah memulai menandatangan ya Bu ya. Nanging legalitas di sistem da acan kaakui gitu. Ya Bu ya, menurut Mantosana biasa ngahubungi fasilitator Dapodik ya Pak Aditya di SMK 3 Garut. Sumpingan lah Bu, coba ya. Oh, Pak Cibona siap. Ya, Ibu atur nuhun Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aya notos rais hen ya Pak Rifki Hamdani dari SMK ITERA Bani mangga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Kan abdi teh ieu teh operator barunya Bu nembe sabaraha minggon gitu. Pas kaleresan tadi ku abdi dicek datana teh dina manajemen ijazah aya siswa anu teu acan lebat Bu. Jadi pagantos sareng nu kaluar gitu.
jumlahna mah sami gitu, jumlahna mah sami tapi pagantos gitu, aya nu tacan kalebetkeun ka Dapodik jeung nu kaluar gitu. Pami kitu kumaha Ibu? Kak Chandra, barangkali kumaha? Eh, Posisinya kan di Dapodik sudah tuntas Pak ya? Sudah tercantum datanya. Iya. Cuman belum masuk di manajemen ijazah gitu. Di Perpa PD udah ada. Oh iya, siswa yang nggak adanya belum ada di Dapodik. Oh, anaknya belum masuk Dapodik gitu Pak. Iya, anaknya belum masuk Dapodik. Ya harus masuk dulu Pak. Karena kan posisinya manajemen ijazah narik data dari Perpa PD Pak. Oh, jadi saya masukin Itu dulu tadi alasannya udah. kenapa belum masuk Dapodik siswa. Oh, saya juga nggak tahu Pak, soalnya kan baru 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 ditugaskan, Bu. Aduh, kasihan. Maksudnya, aduh kok bisa. Jadi kan sebetulnya perlu mapping dulu. Nah, itu kan nggak apa ya, baiknya Bapak pastikan dulu memang siswanya ada dari kelas 10 sampai kelas 11, tapi bukan siswa mutasi Pak. Bukan, bukan. Udah ada dari kelas 10. Aduh, karunya itu mah. Aduh. Oh, Bapak makanya silakan, saya sarankan untuk komunikasi dulu ke fasilitator Dapodik Pak. Bagaimana baiknya nanti kan bisa di tracking memang apakah betul siswa itu ada dari kelas 10, kelas 11-nya, kelas 12-nya, karena menjadi syarat validasi opsional itu kan untuk tahun ini minimal tercantum jelas siswa itu rombelnya ada jelas terdata di rombel berapa aja, kemudian dari e-raportnya juga ada jelas gitu. Jadi tidak sembarangan nanti fasilitator Dapodik untuk memapping siswa tersebut gitu. Takutnya memang ternyata siswa itu nggak ada gitu Pak. Jadi saya sarankan memang hubungi dulu fasilitator Dapodik untuk dikonsultasikan bagaimana mappingnya nanti gitu. Karena kan kalau misalkan dilihat dari waktu, ini bukan telat lagi Pak, telat. Iya. supervisi. Posisinya ini udah kelulusan. Gitu aja Pak paling Pak. Lebih tepatnya ke siapa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau Cibo. SMK Bapak ke Cibo aja Pak, ke Pak Adigia tadi ada kalau saya lihat tadi di sini. Cibo ya, lebet di grup, grup SMK urang. Pak Pak Adigia, Cibo. Pak Adigia, Pak Cibo, aya teu monitor. Ya gitu aja Pak, paling Pak ke Pak Cibo aja ya. Pak Cibo aja ya, nanti saya tanya di Ya, grup ya. Ya, ya makasih gitu Pak. Pak. Ya sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak siapa barusan dari SMK Iterabani. Selanjutnya Pak Badruzia Hanafiah, SMK Bina Siswa Mandiri. Mangga Pak, dipersilakan. Mohon. Abdi dirangkum, Bu. Syah, Ya, mohon. saha? Mangga abi heula pain ibu teh sawios. Pak teh sawios, Mangga Pak. Bapak heula tuh, mangga Bapak heula tuh. Mohon. Mangga Pak, tiasa Hatur nuhun, giliran, hatur Pak nuhun. giliran. Aya kena waktos. Mohon mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ibu waktosna. Aya 2 pertarosan painten supados teu nyangkon waktos nu kahiji ibu painten aya masalah di abi aya residu karasan hiji tapi residu ieu teu tiasa janten aya miskomunikasi antara orang tua jeung murang kali ieu teh dugi ka ayeuna teh acan rengse kumargi orang tua teh neme ngeh murang kali teh ngarobih nami nyalira gitu ieu na teh di waktos SD saurna teh janten orang tua ge teu merhatoskeun eta murang kali teh pas terang-terang di SMK teu palid wae. Nah ayeuna teh kedah sidang murang kali teh kumargi namina teh tebih nate jauh gitu ieu teh kedah sidang dugikeun ka ayeuna teh teu acan aya wae ieu teh. Nah aya saorang abdi teh nah painten abdi teh ieu kumaha teh dinu saurang eta kan dampak efekna teh ka nu sanesna gitu ieu teh. Nah solusina naha tiasa dituntut painten ieuna atau kedah
kolektif gitu lamun hiji aya anu teu valid berarti anu sanesna oge moal tiasa diajengkeun atau tiasa paintan anu valid heula diajengkeunana eta nu kahiji. Terus anu kadua eh, terkait nomor kelulusan apakah misalnya mau diserempakkan misalnya wilayah KCD 11 ini nomornya seperti ini gitu tinggal ada khusus sekolah atau diserahkan ke satuan pendidikan gitu silakan tergantung satuan pendidikan itu nomor suratnya mau seperti apa gitu. Itu mungkin Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Chandra ya, Iwaler. Pertama, pertarusan Bapak bahwa ada residu satu siswa yang merubah nama sendiri ya tanpa pengetahuan orang tua. Dalam hal ini sedang proses sidang untuk penggantian nama. Betul. Gini Pak, walaran samentawi sabinya. Pertama, untuk penerbitan ijazah, untuk waktunya itu adalah cukup panjang. Bisa tidak 1 sampai 2 bulan ya Bapak Ibu. Walaupun satu orang dan dianggap menghambat tekannya yang banyak, ya kumaha deui gitu. Karena memang aturannya seperti itu. Diharapkan di provinsi itu kan gini Pak. Jadi kan kita itu kerjanya sistem. Jadi yang nanti butuh pengulangan, pembatalan, kelulusan, submit lagi, upload SPTJM, approve lagi. Sebetulnya itu bukan pekerjaan 1-2 orang gitu ya. Sekolah sama mengulang, KCD pun mengulang, Disdik pun mengulang. Dengan satu pemahaman kita saling menghargai karena kita sama-sama punya tanggung jawab pekerjaan yang tidak kurang dari satu. Untuk saat ini kebijakan yang diberikan oleh Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi, disampaikan didiseminasi ke KCD, dilanjutkan ke Satuan Pendidikan, jawabannya tetap sama. Mangga selesaikan dulu yang residu. Walaupun ya begitulah konsekuensi ya bukan hukuman ini mah. Konsekuensi yang didapatkan adalah kepentingan teman-temannya teras jongjona sekolah pasti terganggu gitu. Nanging tadi sudah dibahas tetap Dinas Pendidikan moal tiasa nge-proof kalau masih ada data yang residu gitu. Diharapkan bisa menyampaikan ke orang tua, ke siswa untuk percepatan hal ini. Wayahna gitu. Kalaulah ada pilihan lain dikembalikan lagi ke nama yang sesuai dengan data kependudukan sanes Kantan itu syukur alhamdulillah. Tapi upami tos terlanjur memang sudah mengganti, sudah mempengaruhi dokumen yang lain, itu dipersilakan untuk dilanjutkan penyelesaiannya. Nah, karena Disdik hanya ingin mengapprove 1 kali gitu Pak, yang sudah data siswanya sudah clear, tidak ada residu. 1 itu Pak Badruzia. Kedua terkait surat keterangan kelulusan. Nah, KCD itu memang kan mendiseminasi informasi dari Disdik Provinsi. Nah, sebelumnya kita mendengar paparan narasumber dari Kemendikdasmen yang menyatakan bahwa untuk kelulusan mulai dari format pembuatan itu dikembalikan ke masing-masing satuan pendidikan. Ternyata sedikit terlambat Disdik Provinsi itu ada nota dinas terkait surat keterangan kelulusan. Terlampirlah di sana formatnya. Tetapi setelah dipelajari ada juga kurangnya. Di sana tidak tertera nomor untuk surat keterangan lulusnya. Sedangkan secara tata naskah dinas, surat keterangan lulus itu harus tercantum tanggal dan nomor surat sebagai bentuk registrasi dari satuan pendidikan. Manfaatnya apa? Biar terregister di sekolah. Kalaulah terjadi sesuatu hal, walaupun itu hanya sifatnya sementara ya SKL itu sebelum ijazah ada. Nah,
terjadi kehilangan atau rusak, nah bisa kan kelihatan, oh iya ini siswa kita, lulus sekian, tanggal sekian, ini SKL-nya begitu. Nah, maka KCD kemarin berdiskusi dengan pimpinan juga pengawas, salah satu poin yang ditambahkan, karena kita konfirmasi ke dinas itu tidak direspon, kita kembali lagi ke hasil paparan narasumber, pertama itu, yang kedua tata naskah persuratan terkait penomoran surat, maka untuk KCD 11 wajib SKL ada nomor surat. Satu siswa, satu nomor surat. Nah, sekarang tadi juga ada dari negeri Pak yang mengkonfirmasi kalau tahun kemarin Ibu untuk kode klasifikasi untuk format nomor surat itu ada disamakan dari KCD gitu kan Bapak Ibu ya. Nah, kasusnya seperti ini Bapak. Tahun kemarin pimpinan kita kan ada Pak ya definitif. Kita dengan mudah gitu komunikasi. Ada desakan dari para pengawas dan sekolah-sekolah negeri yang menyatakan ini gimana biar seragam gitu. Kadang sekolah kan pemahamannya kan berbeda-beda, asa kurang elok sana gitu Pak. Nah, kita lapor ke pimpinan, pemimpinan menyetujui, ya udah aja Bu Yu bikinkan surat untuk penomoran itu dengan kode klasifikasi yang mendekati, kita lihat di sidebar sesuai tata naskah dinas untuk disebar ke sekolah. Maka ada kesamaan untuk penomoran surat. Tapi tetap Pak, di tengah-tengah itu ada sekolah yang protes. Ibu, abi mah tos pameng, sudah diterbitkan SKL-na, gitu. Tapi kodena benten kumaha. Nah, itu kan sebetulnya memperberat sendiri gitu jantana teh Pak ya. Ya mangga, karena tidak disalahkan juga kan, karena satuan pendidikan dipersilahkan gitu dengan satuan pendidikan masing-masing. Nah, untuk tahun ini Bapak, Ibu, hapunten, karena dianggap bahwa karena dari KCD juga tidak ada penekanan harus menyamakan hal itu dari distrik provinsi ataupun dari kementerian, maka kita mengabadikan ke sekolah masing-masing Bapak, Ibu gitu. Mangga untuk format penomoran SKL dikembalikan ke sekolah masing-masing. Kan untuk penyeragaman, pilih telat, pilih seueur anu atos gitunya. SKL ini mah. Nah gitu Bapak Ibu. Jantan kanggo SKL mangga disesuaikan sarang sekolah masing-masing. Ideal nama Pak memang terpanjang kanggo nomor surat mah. Nomor urut, garis miring kode klasifikasi, garis miring tapi strip nama satuan pendidikan cekap we. Tengah tahun ke tesawios, mari kan katawis dina tanggal ditetapkan Garut misalkan 4 Mei 2026. Tasa pertos gitu Pak Badru panginten. Mugia ngamakum. Nuhun. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami Pak Badru ya. Salajengna mangga di SMA IT Sinarsari. Mangga Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bu perkawis nanti penandatangan elektronik. Tadi kan ada dua alternatif, TTE atau basah. Nah, kedepannya sekolah kami itu akan menggunakan basah Bu, cap basah. Tetapi di manajemen ijazah sudah di-upload. Apakah yang sudah upload itu dihapus kembali atau tidak Bu? Fotonya, foto siswa. Oh, Pak Chandra. Sebetulnya kalau misalkan Bapak tidak keberatan nanti pas dicetak ijazahnya muncul foto ya nggak usah dihapus gitu. Tinggal ditempel Oh foto gitu, di double ya gitu. bukan digital gitu. Di double Tapi bukan. kalau misalkan nanti takut ya di double aja gitu. Tapi kalau misalkan takutnya memang mengganggu estetika dari ijazah ya hapus aja gitu Pak. Karena kan Ya. untuk tanda tangan basah sudah jelas di keterangannya bahwa opsional untuk upload foto. Jadi nggak wajib untuk upload foto. Siap, 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 siap. Ya, terima kasih Pak. Cuma itu Gitu aja. paling Pak. Siap, sama-sama Pak. Yuk. Ada beberapa pertarusan di kolom chat ya. Dari SMA IT Darul Abror. Tidak apa-apa jika kepala sekolahnya masih PLT. Boleh Bapak Ibu di ijazah tidak dicantumkan PLT-nya, langsung aja kepala sekolah
kepala SMA apa, SMK mana gitu. Jadi tidak dicantumkan PLT-nya. Terus dari SMK Santana 1, punten terkait TTE manawi tiasa difasilitasi kangge sekolah swasta. Supados tiasa mendaftar TTE. Soalnya pami anu instansi rada bisa atanapi pa diperkan kan TTD tidak tersertif apa? TTE tidak tersertifikasi tapi sudah memiliki halaman diri sendiri. Nonton upload dokumen ke penyedia TTE kan. Samentawisnya KSMKS Santana kalaresan ieu mah sanes ranah abdi terkait TTE mah nanging sesuai informasi anu kauning aku abdi pertama kalau untuk TTE itu kan wajib tersertifikasi apalagi kaitan dengan lembaga atau instansi pemerintah dan ini memang difasilitasi oleh pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini diajukan oleh pemerintah Provinsi Jabar ke BSRE pusat. Nah, itu panginten sama tawis. Dari Ibu Neng Badria, untuk penomoran di transkrip, apakah mengikuti penomoran di sekolah atau dari dinas? Ayah dari SMA Plus Al Furqon Cibiuk. Hampir sami sareng SKL-nya Bapak Ibu. Penomoran dari sekolah masing-masing. Kalau bisa untuk kode klasifikasinya yang cukup mendekati gitu Bapak Ibu. Tidak ada dari dinas, mangga disesuaikan dari sekolah. Penomoran suratnya boleh diberikan contoh, mangga boleh. Nanti di grup. Sami-sami Ibu Neng Badria. Waktu tos jam 3 langkung 2 menit ya Bapak Ibu. Mangga kirang langkung sampai ke 15 pilih masih aya nu bade seri mangga. Pada naros Bu. Ya Pak Ahmad Afandi man 30 ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada naros Bu, perkawis data siswa. Jadi di kami itu sebetulnya sudah tidak ada residu. Hanya kemarin ketika pas diberikan informasi kelulusan ternyata ada siswa yang komplain terkait nama. Setelah ditelusuri ternyata ada tambahan nama di belakangnya. Jadi anak itu perbaikan di saat ya kemarin bulan Maret kemarin. Itu kira-kira apakah jangan dulu upload SPTJM sampai nanti datanya berubah dulu atau bagaimana Bu? Ya Pak, berarti kan dianggap belum valid data satu siswa itu tekenging waka upload SPTJM lereskeun heula pami kaitan sareng nami berarti kan dengan distuk capilnya Pak ya kin tos rengse sadaya baru di upload SPTJM na Pak supados satu kali approve. Iya. Menunggu selesai dulu ya Pak. Jadi menunggu sinkron dulu mungkin ya karena anak itu memang sudah perbaikan awalnya sih memang sudah tidak ada residu cuman tiba-tiba ada perbaikan di kakaknya gitu. Jadi tunggu aja Bu ya. Ya betul Pak. Kami tos ada siswa dengan orang tua udah perbaikan data ke Disduk Capil segera aktifasi supados engke ini namina teh terintegrasi berubah, ke manajemen ijazah mohon gitu Pak. Jadi perbaiki juga di dapodiknya mungkin ya sekalian upload KK barunya. Iya. Beres Pak, mohon perbaiki dulu Pak. Terima kasih Bu. Ya sami-sami Pak Ahmad. Ya Ibu Neng Siti Nur Fatimah, mangga Bu. Ibu mau memastikan kembali apabila tanda tangannya itu basah, tetapi sudah upload foto di manajemen ijazahnya itu dihapus lagi Bu fotonya. Hampir pertanyaannya hampir sama ya dengan SMA IT Sinasari pamit telepat. Ya Bu, saya nama dihapus, margi bilih kacetak gitu. Atanapi abi teka bayangnya, soalnya kan tiasa ngakses manajemen ijazahnya hanya dashboardnya saja. Nembe teh Bu.
nembe teh Bu dicek di manajemen ijazah teh aya menu hapus foto Bu, aya oge gentes foto. Kayak gitu foto, oh gitu. Kinten apa? Anu kabayang ya, upami cetak ijazah itu otomatis fotonya nempel teu atanapi ku urang di apa ya, so filena ditempel gitu. Abi kirang uning atuh teu tiasa salah betulna. Otomatis Bu, otomatis aya. Otomatis, oh siap, catatan berartinya. Mohon Bu ditambihan tombol hapus. Siap. Ibu Neng Siti sareng SMA IT Sinasarinya, hampir sami ya kasusna. Mungkin dikonsultasikan heula. Insyaallah informasinya dibugikan di grupnya. Itu Pak Intan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Hani, dari SMK 1 ya. Mana Ibu? Aduh. Assalamualaikum. Halo Bu Hani. Assalamualaikum Bu. Punten. Halo Bu. Bu Abi Mas. Halo. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mangga Bu. Bu Hani. Ya, Ibu mau konsultasi dari surat edaran tentang surat keterangan lulus tertanggal Bandung 23 April 2026 Bu. Yang format SKL itu ada di poin 1. Penyelesaian seluruh program pembelajaran pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Nah, itu biarkan saja kurikulum nasional Bu tulisannya atau boleh atau kurikulum merdeka karena di file contohnya kurikulum nasional. Sesuaikan sarang kurikulum nu tertera di Dapodik ya Bu. Di Dapodik mah kurmer pamit letaknya. Sanes kurikulum nasional. Ya, tapi di surat edaran kemarin kurikulum nasional gitu. Jantan ngacu Dapodik we. Ya sesuaikan anu di Dapodik we Bu. Sesuaikan anu di Dapodik. Mangga. Siap, hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sami-sami. Assalamualaikum. Mangga, Pak Agus, mangga. Oh, Bapak punten atur nuhun waktosna. Bade tumaros Pak upami anu SPTJM Dapodik eta di-uploadna anu pas anu aya tawisanna munggu atanapi sareng lampiranana. Anu aya daftar siswana gitu. Teras anu kadua kanggo titi mangsa ijazah sareng transkrip panginten kaping sabaraha atanapi aya patokanana sapertos kumaha panginten eta Pak. Teras anu nami ieu kepala sekolah gelar haji eta tiasa dilebetkeun teu Pak. Eta teras anu ieu mamasukan panginten kanggo jenis huruf Bapak. Anu tahun kamari teh jenis hurufna sapertos huruf M sareng N di awal kata eta teh huruf besar tapi janten nama sapertos huruf kecil tampilanana teh gitu. Panginten masukanana kanggo jenis huruf nah tiasa robih panginten atanapi kumaha. Sakitu panginten Bapak. Hatur nuhun. Iya. Halo Pak Agus. Mohon Ibu. Hapunten ieu teh luplepnya. Oh, mohon. Biasa diulangi. Panginten Hapunten. ya anu SPTJM panginten Ibu SPTJM Dapodik anu di-uploadna teh anu aya tawisana munggu atanapi sareng lampiran daftar siswana panginten eta. Ya. Terus anu kadua mah titi mangsa panginten Ibu titi mangsa ijazah sareng transkrip kaping sabaraha tanapi aya patokanana panginten mohon patokanana panginten. Ya. Anu katilu mah gelar kepala sekolah gelar haji biasa di mohon biasa dilebetkeun teu eta anu opat mah ieu panginten Ibu masukan kanggo jenis huruf Ibu anu di ijazah. Jenis huruf di ijazah anu kamari mah contohna M sareng N teh huruf besar tapi tampilan teh kecil gitu, sapertos huruf kecil gitu. Anu tahun kamari mah nah eta aya perobihan atanapi kumaha panginten. Iya, sekedap Pak Abi dibuka. Siap, mangga nuhun Pak Agus. Diantos heula sakedap sami-sami.
Adan ya. Untuk apa tadi teh huruf ya? Pak Agus, kanggo pertarosan anu pertama SPTJM Dapodik aya anu tawisan sareng dilampirkeun sareng data siswana tanapi henteu Mohon. cekap we lembar SPTJM Dapodik anu memang ditawis ku kepala sekolah pengawas diketahui kepala KCD henteu kedah diuploadkeun sareng data siswana. Mohon siap Bu. Mohon. Terus nu kadua titimang saijazah sareng transkrip nilai. Titimang saijazah sok bentan-bentan Bapak. Jadi tergantung tanggal cetak. Sekolah ayeuna kan menginputkan dulu data kelulusan, dicetakna misalkan teh besokna atau napi besokna lagi, berarti tanggal ijazah disesuaikan di saat tanggal cetak. Transkrip nilai idealna bade sareng satu tanggal sareng ijazah mangga ataupun 1 hari setelah mangga. Tapi menurut Abi mah saya nama satanggalnya. Satu tanggal ya, karena itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara ijazah sareng transkrip. Mohon. Terus di transkrip yang terpenting tangtosna dipastikan gitu nya ijazah heula nu terbit gitu. Mari kan ada di transkrip tuh tertera nomor ijazah. Samtos gitu bagus. Lajeng nomor 3 gelar haji. Kumaha namina teh kumaha kebiasaan pangitan panya. Pami haji itu dianggap gelar yang mesti dicantumkan mangga. Tapi ada juga sebagian yang tidak mencantumkan haji karena bukan gelar gitu ya Pak ya. Jadi yang dianggap gelar itu adalah gelar akademik biasanya. Kebiasaan, mangga eta mah kemurahannya Pak ya, eta mah disesuaikan sareng adat panginten. Iya siap Bu. Dina dapodikna dicantumkan teh haji napa? Henteu Bu, biasana mah nu utama muga nama. Oh henteu. Mohon. Ya tak kitu atunya pami ya mah dipastikan sami we lah. Nami anu di dapodik mungkin di manajemen ijazah. Terus kanggo penggunaan font saune ngabi kan tetap ngacu ka regulasinya Pak nya. Itu kan pengaturan jenis kertas, ukuran kertas, font yang digunakan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024. Dan karena tidak ada aturan turunan dari Permendikbudnya, dari Permendikbudristeknya, daya pergubna wayahna nganggona eta panginten Pak. Saayana anu di-download pangintennya Ibu tina manajemen. Mohon gitu. Siap tak itu Bapak panginten wayahna. Iya, siap Ibu hatur nuhun. Pak Chandra. Tawangsulna Pak Agus. Jadi berdasarkan informasi dari direktorat dari distrik provinsi, mohon maaf. Sebetulnya direktorat itu akan mengeluarkan Kepmen terkait dengan pengolahan ijazah 2026. Cuman karena belum selesai, jadi sementara ini kita masih menggunakan Permendikbud yang 58 2024. Jadi pedoman juga sama, pedoman masih menggunakan yang tahun kemarin. Kalau misalkan nanti sudah selesai Kepmennya, mudah-mudahan ada perubahan, otomatis pasti kan di manajemen ijazah pasti berubah. Kemudian terkait tata naskah juga selama Kepmen itu belum keluar, kita masih menggunakan panduan yang tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi ditunggu saja, mudah-mudahan memang kalau misalkan Kepmen yang terbaru ini mempermudah kita untuk mengelola ijazah, ya mudah-mudahan cepat keluar gitu Kepmennya. Jadi begitu aja. Ya Pak. Halo Pak. Ya, gimana Bapak? Ya Pak. Yang pertama Pak, terkait yang tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh SMA 30 Garut ya. SMA Negeri 30 Garut, kami mungkin menanyakan karena di sekolah masih ada siswa yang harus ada perbaikan di data Dukcapilnya. Sementara kemarin sudah upload SPTJM. Apakah itu harus dibatalkan dan siswa yang sudah diluluskan dibatalkan lagi menunggu proses perbaikan Dukcapilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi berkenaan dengan TTE difasilitasi oleh Disdik Provinsi. Itu tahapannya seperti apa? Oh ya. Untuk yang pertama Bapak terkait dengan SPTJM,
selama SPTJM itu belum di-approve, Bapak nanti masih bisa melakukan upload ulang SPTJM. Nah, syarat untuk SPTJM itu disetujui sudah upload itu tadi format US1 atau misalkan menggunakan berita acara faktual yang SPTJM Dapodik. Nah, selama Bapak siswa itu belum diselesaikan masalah residunya, ya sebetulnya gak masalah. Tapi kalau misalkan Bapak mau batalkan, silakan batalkan saja. Nah, karena posisinya upload SPTJM itu kan masih panjang waktunya, jadi saya harapkan sekolah juga tidak terlalu panik. Yang penting setiap residu itu diselesaikan. Nah, yang kedua untuk TTE, nah itu TTE itu difasilitasi ada bagian dari Sidebar, tim Sidebar dari distrik provinsi. Nah itu nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan Pak Taufik, Bu ya, kalau di KCD tim Sidebar, atau misalkan kalau dulu Pak Dera juga sama. Nah itu nanti dihubungkan dengan tim dari Diskominfo. Jadi nanti Bapak bisa datang aja ke KCD, kemudian temui Pak Taufik di tata usaha, silakan berkonsultasi terkait tanda tangan elektronik. Kalau misalkan memang waktunya masih cukup, ya mudah-mudahan untuk ijazah ini bisa difasilitasi dengan tanda tangan elektronik itu, karena kan lumayan prosesnya. Bapak harus ke BSRE, kemudian harus sinkronisasi dengan jabarprov.go.id gitu dan sebagainya. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu tabung tilu langkung 17 menit, lebih 2 menit dari apa yang kita sepakati. Dirasa cukup sampai di sini untuk diskusi kita hari ini. Kalaupun Bapak Ibu masih ada yang kurang paham ataupun masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, Bapak Ibu bisa nge-share pertanyaan di grup WA grup ya Bapak Ibu. Kalau Japri takutnya tidak terbaca, kalau di WA grup kita bisa sharing informasi. Bahkan alhamdulillah kadang ada rekan-rekan yang lain yang bisa menjawab dari pengalaman gitu ya Bapak Ibu, lebih cepat lagi. Terus bisa jadi permasalahan yang terjadi ada yang sama di sekolah yang lain. Nah, jawabannya kan ada. Nah, diusahakan kita juga belajar literasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa pertanyaan yang sama, kendala yang sama tidak diulang-ulang ditanyakan, jawabannya sama gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat. Pengelolaan ijazah bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa secepatnya diselesaikan agar hak anak-anak kelas 12 yang sudah selesai, yang sudah dinyatakan lulus, bisa segera menerima haknya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.